Oke, suara saya terdengar anak-anak? Terdengar, Mas. Ya, nunggu teman-temannya sebentar ya. Pada hari Minggu Sabtu saya berkata, istimewa ku duduk di muka. Sebentar sedang bekerja, udah cerita. Yang posisinya berdekatan, mic-nya salah satu saja yang dihidupkan. Biar tidak menggema. Talita sama Vika ya, berdekatan ya? Iya. Kalau berdekatan, salah satu mic-nya dimatikan. Atau gabung jadi satu, enggak apa-apa. Biar nggak menggema, weng, weng, weng kayak tadi ya. Sebentar lagi anak-anak ya, ini masih menunggu teman-temannya yang lain yang baru bergabung. Sudah sarapan semua? Ya, ada yang baru bergabung. Baik, saya mulai saja ya Nana ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Meskipun ini agak pagi ya kita mulai, namun tetap semangat ya anak-anak. Ya. Harus tetap semangat karena belajar itu adalah demi kita sendiri ya, untuk mencari ilmu. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pembelajaran 4/6 ya. Saya apabila ada materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu kita loncati sedikit-sedikit ya. Jadi kita bahas jelas, kemudian kita loncati ya. Kita bahas yang belum pernah kita bahas ya. Nanti ada materi baru tentang waktu, membaca waktu ya. Kemudian ada juga materi yang lainnya yang perlu kita pelajari bersama. Baik, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian ingat nanti ketika ulangan atau penilaian akhir tahunnya. Baik, langsung saja anak-anak, saya akan membagikan jadwal apa itu? Materi yang akan kita bahas sama-sama. Kita akan bahas pembelajaran 4 dulu. Sebelumnya kalian juga harus menyiapkan
buku ya, harus lihat buku agar tidak terlalu kecil kalau melihat di HP. Jadi bisa sambil melihat di buku masing-masing. Sudah tampil share-sharean saya? Baik, di pembelajaran 4 halaman 78 itu kita akan kembali belajar tentang huruf kapital. Dan juga ada gerakan tari-tarian. Nah, gerakan tari-tarian anak-anak itu kemarin kan kita sudah belajar ada posisi duduk dan juga posisi berdiri. Nah, ini salah tulis ini. Yang atas ini duduk, yang bawah ini berdiri. Ya, ini yang nulis ngantuk kayaknya. Kemudian anak-anak, ketika menari di atas panggung itu ada yang namanya pola lantai. Apa namanya? Pola lantai. Ya, pola lantai. Nah, itu digambarkan seperti ini anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis pola lantai. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai itu adalah posisi anak yang menari di atas panggung. Nah, ini misalkan ini satu panggung ya anak-anak ya. Kotak ini adalah panggung tarinya. Nah, bunder-bunder ini anak-anak, bukan onde-onde ya. Nah, ini adalah digambarkan, dilambangkan sebagai anak yang sedang menari, orang yang menari. Ya, ini dilambangkan orang ini anak-anak ya. Kita anggap ini orang. Nah, pola lantai yang pertama itu adalah pola lantai lurus ke samping. Ya, ini lurus ke samping. Jadi orang-orang yang menari atau anak-anak yang menari itu posisi berdirinya, posisi menarinya itu lurus ke samping. Seperti orang baris ya. Ini pola lantai yang pertama. Yang kedua, lurus ke depan. Jadi dari belakang ke depan gini. Jadi ini baris lurus ke depan. Ya. Kemudian membentuk huruf apa ini? V. Huruf V. Ya. Kemudian membentuk lingkaran. Kemudian serong ke kiri dan juga serong ke kanan. Nah, ya, ini anak-anak saya ulangi adalah jenis pola lantai. Pola lantai tadi adalah posisi para penari di dalam panggung, di atas panggung. Ya, kamu pasti sering kan melihat anak-anak yang sedang menari di atas panggung ketika pentasan atau mungkin di YouTube dan lain sebagainya. Itu posisi anak-anaknya, posisi para penarinya, itu kan ada yang ke samping ya, ada yang lurus ke depan, ada yang membentuk V, ada yang membentuk lingkaran. Sebentar, ada yang baru bergabung anak-anak. Nah, kemudian ada yang serong ke kiri dan juga serong ke kanan. Ya. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tentang pola lantai? Jadi, yang perlu kalian ingat ya, jadi jenis pola lantai itu ada 6. Lurus ke samping, lurus ke depan, membentuk huruf V, membentuk lingkaran, dan serong ke kiri, serta serong ke kanan. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya. Ya. Ini namanya, apa ini tadi namanya? Pola lantai. Sedangkan posisi tari, itu ada posisi duduk dan posisi berdiri. Ini salah tulis ini yang membuat buku ini. Baik, kita lanjutkan ya, anak ya. Ini kemarin kita sudah belajar tentang menggunakan tanda titik dan juga huruf kapital dalam kalimat. Nah, bisa anak ya? Bisa. Jadi tanda titik itu selain digunakan untuk akhir kalimat, juga digunakan untuk apa kemarin? Menulis
waktu ya, angka untuk menunjukkan waktu ini 14.00 ini ya. Di tanda titik, selain digunakan untuk akhir kalimat juga digunakan di waktu menulis angka yang menunjukkan waktu ya. Iya. Ini kita lewati anak-anak ya, sudah bisa ya? Ya. Saya anggap sudah bisa karena kita sudah sering mempelajari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membaca waktu lagi ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kemarin itu kita dari waktu mulai, kemudian kapan waktu selesainya kemarin ya. Yang sekarang bagaimana kalau ini yang diketahui adalah waktu selesai latihannya. Nah, waktu mulainya itu bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau waktu selesai kemarin kan jalannya sesuai urutannya ya. Itu kan waktu selesai. Kalau waktu mulai itu berarti jalannya mundur. Ya, misalkan kalau dari jam 12, 2 jam sebelumnya berarti jam 1, 2, jam 10, pukul 10 ya. Jadi berjalannya mundur kalau mencari waktu mulai latihan atau mulai kegiatannya. Ya, langsung saja kita dari contoh ini, contoh ini dulu ya. Jadi mereka mulai pukul 14, dimulai pukul 14. Berarti jam pukul 2 siang ya, atau pukul 14. Mereka selesai latihan pukul 16. Berarti ini masih maju ya. Jam 14 ke 16 adalah 2 jam. 1 jamnya 60 menit, jadi kalau dijadikan menit 2 kali 60 yaitu 120. Nah, untuk mencari mulai latihannya itu berarti berjalannya mundur ya. Misalkan diketahui latihan selesai pukul 16, kapan dimulainya? Berarti jalannya mundur dari pukul 16, mundur 2 langkah karena di sini 2 jam ya. 1, 2. Nah, maka dimulai pukul 14 ini ya. Baik, langsung saja kita ke latihan soal biar kalian tambah mengerti. Di sini yang diketahui adalah selesai latihannya. Jadi selesai latihan pukul 10. Jadi pukul berapa? Pukul 10. Nah, waktu mulainya pukul berapa ya? Kegiatannya selama 2 jam, berarti berjalan mundur sebanyak 2. Jam 8. 1, 2. Nah, berarti pukul berapa? 8. Iya, pukul 8 ya. Mengerti anak-anak? Bisa? Jadi berjalan mundur ya kalau mencari waktu mulainya. Jadi mulai latihannya pukul 8. Mic-nya nggak bisa didekatkan ke mulut ya, atau nafasnya kedengaran itu. Jadi lama waktunya kalau dijadikan menit berapa? 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Ya. HP-nya ditaruh saja anak-anak biar nggak berisik ini. Anak-anak pegang buku, jangan pegang HP. HP-nya ditaruh ya. Karena kalau bergerak keluar suara ini. Baik, saya lanjutkan nomor 2. Nah, ini yang diketahui selesai latihannya pukul 13. Lama kegiatan selama 4 jam. Pukul berapa ya? Latihan dimulai. Nah, kita berjalan mundur sebanyak 4 langkah dari angka 1, dari angka 13. Coba kita hitung sama-sama, ayo. 1, 2, 3, 4. Berarti pukul 9 ya. Jadi mulai latihannya pukul 9. Kalau 4 jam
jadikan menit, 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Yang nomor 3, selesainya latihan kegiatan itu pukul 12 siang. Waktu kegiatannya selama 5 jam. Berarti kita berjalan mundur sebanyak 5 langkah. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pukul 7 pagi. Ya. 5 jam kalau dijadikan menit sama dengan 5 kali 60 menit. Yaitu 300 menit. Ya. Sekarang nomor 4. Selesai latihannya itu jam 14. Waktu kegiatannya selama 6 jam. Mari kita hitung sama-sama. Mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pukul 8. ya, pukul 8. 6 jam kalau dijadikan menit berarti 6 kali 60 menit yaitu 360. Karena nomor 5, selesai latihannya itu pukul 11. Kegiatannya selama berapa jam? 3 jam. Berarti kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, berarti pukul 8 ya. Pukul 8 pagi. Nah, 3 jam itu kalau dijadikan menit sama dengan 3 kali 60 menit yaitu 180 menit. Bisa, Nana? Bisa. Ya. Kalau kemarin itu kita mencari waktu selesainya, ya berarti berjalannya ke depan sesuai urutan. Nah, cari waktu mulainya itu berjalannya kebalik, yaitu mundur ya. Itu tolong diingat-ingat anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5. Nah, ini ada membuat kalimat tanya. Nah, ini ada kegiatan apa, anak-anak? Ya, Udin, Edo, dan Beni sedang berenang. Saya ingin ada yang membuat kalimat tanya. Siapa? Apa? Mengapa? Kapan? Bagaimana? Dan di mana? Ayo masing-masing kalian pilih satu pertanyaan, kemudian nanti dibacakan. Ya. Silakan, mau pilih siapa atau apa atau mengapa atau kapan atau bagaimana atau di mana. Udah siap? Ayo. Kata siapa? Ayo, bagaimana? Siapa yang mau membuat kalimat tanya dengan kata siapa? Siapa yang Ya, silakan. Jangan tiduran, Vino. Kok tiduran, deh? Ini pelajaran, deh. siapa yang apa ya? Siapa yang Mana kau itu? siapa yang bermain berenang di sungai? Itu juga boleh ya. Kemudian kata apa? Apa? Apa yang dipakai pelampung untuk berenang? Misalkan begitu ya. Kalau mengapa? Mengapa anak-anak ingin bermain berenang di sungai? Kalau yang kapan? Kapan Udin dan teman-temannya berenang di sungai? Tuh. Kalau yang bagaimana? Bagaimana mereka
bisa berenang di sungai. Kemudian kalau yang di mana? Di mana mereka berenang? Itu juga bisa. Nah, itu anak-anak ya, contoh kalimat ta. Nanti ada lagi contoh kalimat tanya, saya ingin kalian membuat. Ya, tulis masing-masing seperti biasa, kemudian ditulis dan dibacakan. Ya, ini saya bercontoh dulu. Saya lanjutkan anak-anak ya. Iya. Yang perlu kalian ingat adalah kalau membuat kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda Tanya. ya, diakhiri dengan tanda tanya. Jangan sampai lupa ya ini ya. Iya. Baik anak-anak, selain bermain berenang di sungai atau di kolam, kita juga belajar kembali tentang melempar dan menangkap bola. Ya, ini dulu sudah pernah ya kalian lakukan ya. Kita praktekkan dulu ya. Tapi sangat mudah dan kalian juga bisa melakukannya dengan baik waktu itu ya. Cara melempar bola, kemudian menangkap bola juga begitu. Nah, permainan melempar dan menangkap bola ini juga dilakukan secara berpasangan anak-anak ya. Jadi ada yang melempar, ada yang menangkap. Jadi minimal 2 anak yang mempraktekkan kegiatan ini. Bisa anak-anak ya, ini saya loncati ya. Nah, ternyata anak-anak ini kita juga diingatkan kembali dengan kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Salah satunya bermain, melempar, dan menangkap bola. Coba kalian sebutkan contoh permainan lagi yang dapat menunjukkan persatuan yang dilakukan bersama-sama, apa lagi? Sepak bola. Bermain kelereng. Angklung, apa lagi? Kasih, apa lagi? Lompat tali. Lompat tali, ya. Terus? Peta umpet. Peta umpet, ya, pinter. Bentengan, ya. Dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan-kegiatan permainan tersebut yang dilakukan bersama-sama oleh teman-teman kalian, itu ternyata dapat menunjukkan persatuan. Dengan catatan tidak ada yang bertengkar dan tidak ada yang bermain curang ya. Itu akan menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi bermain bersama-sama itu dapat meningkatkan kerukunan yang dapat mewujudkan persatuan bangsa kita ya. Nah, ini bisa anak-anak ya? Bisa. Ya, yuk, kita loncati bersama-sama. Sekarang kita ke pembelajaran 6. Nah, sekarang keluarkan buku tulis kalian dan pensilnya. Nah, kita akan belajar membuat kalimat tanya lagi. Sudah siap buku dan alat tulisnya? Bentar. Ya, diambil. Yang sudah bisa diamati gambar di halaman 98. Ada gambar apa ini? Iya, Udin dan Siti jatuh dari sepedanya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian membuat kalimat tanya. Silakan pilih salah satu. Boleh siapa, boleh apa, boleh mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Pilih salah satu saja anak-anak ya. Ya. Bagaimana? Kemudian tulis di buku tulis kalian. Bisa jatuh. Ditulis dulu di buku tulisnya. Kenapa aku ambil buku tulis? Ya, nah, tulis di buku tulisnya dulu. Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh? Vino kok nggak pegang buku tulis ya? Pegang HP. Apa, Kak? Loh, dia diambil dah. Dek.
Bentar, Pak. Jangan dipegangi HP-nya biar tidak berisik suaranya ini kresek gitu. Udah siap anak-anak? Ya, Udah selesai nulisnya? sudah. Baik. Siapa yang mau membacakan hasilnya dulu? Silakan Hasbi. Ya, Hasbi dibacakan terus. Siapa yang jatuh? Dilengkapi, Bi. Siapa yang jatuh dari sepeda gitu. Ya. Jangan lupa Hasbi diberi tanda tanya, ya, diperiksa jawabannya. Bentar. Nah, silakan Nacita dibacakan. Mengapa Udin dan Siti jatuh? Ya, mengapa Udin dan Siti terjatuh dari sepeda? Jangan lupa di awal kalimat M-nya huruf kapital. Ya, nama Udin dan Siti huruf kapital juga. Kemudian di akhir kalimat diberi tanda tanya ya. Silakan Farah dibacakan hasilnya. Mengapa Udin dan Siti bisa jatuh? Ya, pinter. Jangan lupa ya, di akhir kalimat diberi tanda tanya. Kemudian Fahmi, ayo dibaca Fahmi. Fahmi. Kapan Udin jatuh? Nah, kan tadi tulis sih, tulisan dulu. Ayo Dika, dibaca dulu Dika, punyanya. Dika. Kapan Udin dan Siti terjatuh dari sepeda? Ya. Nah, yang terakhir siapa yang mau membaca? Siapa? Akila. Ya, Akila dibaca punyanya. Siapa yang jatuh dari sepeda? Ya, siapa yang jatuh dari sepeda? Jangan lupa awal kalimat harus kapital, kemudian akhir diberi dengan tanda tanya. Ya, diperiksa sendiri anak-anak ya hasil tulisannya. Jangan lupa, biasanya kalian itu lupa ini tanda tanya ini ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh permainan lagi seperti tadi yang dapat menimbulkan persatuan, ya, yang dapat menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman, yaitu bermain sepeda. Tadi juga kalian sebutkan ada bermain bola, bermain petak umpet, bermain lompat tali, bermain bendengan dan lain sebagainya. Sekali lagi, permainan-permainan itu dapat menunjukkan persatuan dalam keragaman ya. Nah, ini ada lagi anak-anak ya, soal membaca waktu dalam bentuk soal cerita seperti ini. Ya. Jadi misalkan kegiatan dimulai pukul 4. Pukul 4 sore itu pukul 16. Maka kita akan menggambar jamnya juga seperti ini. Dan diakhiri pukul 17. Maka kita gambar jarum jam seperti ini. Nah, kalian anak-anak juga harus bisa ya menggambar jarum jam. Baik, kita akan membahas bersama-sama soal-soal di halaman 101, 102, dan 103. Misalkan nomor 1. Perhatikan anak-anak. HP-nya ditaruh saja biar tidak berisi. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Ini kita gambar sendiri anak-anak jarum jamnya ya. Ini kan belum ada jarum jamnya. Nah, kita coba menggambar. Nah, mulai bermain pukul berapa tadi?
16. Ya, pukul 16 itu berarti ada di angka berapa? 4. Ya, angka 4 seperti ini ya. Kemudian selesai bermain selama bermain selama 1 jam. 1 jam dari pukul 16 berapa? Pukul 17. Ada di angka berapa? 5 ya, seperti ini. Ya, jadi selesai bermain pukul 17 atau pukul 5 sore. Baik, yang nomor 2. Benny mulai membantu ibu pada pukul 14. 14 ada di angka berapa? 14. Ya, ada di angka 2. Ya, pukul 14 itu jam 2 siang. Kemudian, ia membantu ibu selama 60 menit. 60 menit itu sama dengan berapa jam? 1 jam. Ya, 1 jam. Berarti pukul berapa ia selesai membantu ibu? 15. Pukul 15. Ada di angka 3. kurang 1 jam. Ya, sekarang nomor 3. Udin mulai bermain kasti pada pukul 15. Pukul 15 berarti ada di angka berapa? 3. 3. Ya, pukul 3 sore. 15. Kemudian ia bermain selama 1 jam. 1 jam dari pukul 15, pukul berapa? 16. Pukul 16. Ada di angka berapa? 4. Ada di angka 4. Baik, sekarang ini mulai bermain petak umpet pukul 16. Dan bermain selama 120 menit. Ya. Pukul 16 ada di angka berapa, anak-anak? 4. Ya, pukul 4. 120 menit itu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Berarti berjalan 2 langkah. 1, 2. Berarti berakhir pukul 18 ya, atau jam 6 sore. Yang terakhir nomor 5. Benny mulai belajar pukul 7. Pukul 7 berarti di sini ya. Pukul 7. Ya, ia belajar selama 4 jam. 4 jam. Berarti pukul berapa ia selesai belajar? 11. 1, 2, 3, 4. Berarti pukul 11. Nah, bisa anak? Bisa. Bisa ya. Jadi kita tinggal menghitung kapan. Kita juga harus tahu jam berapa mulai kegiatannya, kemudian selama berapa jam kegiatan tersebut berlangsung. Tinggal ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai atau selesai pembelajaran 6-nya. Ya, kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan yang mau bertanya. Atau ada yang mau disampaikan? Pak, Ada. ada PR tak, Pak? Ada PR tak, Pak? Itu bukan pertanyaan itu. Tentang pelajaran dulu. Ada. Ya, baik. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, anak-anak, kalian jangan lupa ya, setelah ini harus tetap belajar lagi. Ya. Harus tetap dibaca lagi. Nah, kegiatan Google Meet kita kali ini juga nanti bisa kalian lihat kembali di YouTube. Ya. Atau kalian juga harus latihan soal juga kalian kerjakan ya yang di buku pendamping. Untuk besok anak-anak itu jangan lupa kita sedang Desibur ya, tanggal merah. Jadi kalian liburan. Tapi jangan lalai, kalian juga harus tetap belajar ya. Nah, untuk hari ini saya beri soal PH ya.
Hah? Biar nggak lupa materinya, kan besok libur. Jangan ya. Katanya tadi tetap semangat ya, harus tetap semangat ya belajarnya ya. Nah, jadi nanti setelah ini akan saya beri soal PH buat belajar biar besok kalian ada bahan juga untuk belajar ya. Iya, Pak. Ngerti ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalian kerjakan, kemudian bisa dikumpulkan ke WA saya seperti biasanya. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, anak-anak kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bersin-bersin itu pas. Baik, sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bisa diakhiri. Bisa ditutup.